Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. pagi, Pak. Ya, pertama sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong ini untuk Mas Farid sebagai ketua. Mas Farid, mohon dipimpin teman-temannya ya untuk berdoa. Siapa? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Farid atas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Pak Hendi mau absen dulu ya, satu-satu. Mas Yusro, ada atau tidak ya? Sehat nggih, Mas Yusro? Sehat, Bapak. Bapaknya yang belum sehat, Pak. Mas Imam, Sehat, Pak. alhamdulillah. Mas Farid, Ada, Pak. alhamdulillah. Lagi sedang sakit ya Mas Farid sepertinya ya? Iya, Pak. Agak diare tadi malam ini loh, Pak. Oh ya, jangan lupa minum obat ya Mas Farid ya. Iya, Pak. Mbak Fitria, Hadir, Pak. alhamdulillah. Sehat nggih Mbak Fitria? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas Gofur, Hadir. sehat nggih? Sepertinya suaranya semangat sekali nih Mas Gofur. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak, kesehatan itu sekarang itu penting sekali ya di masa pandemi yang sudah menjadi endemi ini. Lihat ke minggu kemarin atau bulan kemarin teman-teman kalian, satu batuk, akhirnya satu kelas jadi batuk semua. Sedih rasanya ketika banyak yang tidak berangkat. Jadi menanyakan kabar sekarang itu adalah suatu hal yang penting, luar biasa. Karena di era sekarang itu benar-benar namanya virus sudah kuat sekali nggih. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran lagi, kita mainkan games dulu ya. Jadi kalau saya bilang tepuk pagi, maka tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk siang, tepuk 1 kali. Kalau tepuk malam, tepuk setengah atau enggak bunyi. Itu ya, anak-anak. Ya, Pak. Biar lebih semangat lagi ini Siap, pagi ini. Pak. Oke ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Malam. Siang. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Ya, ini biar lebih semangat lagi ya, biar kelasnya kita lebih enjoy nanti buat pembelajaran. Di sini juga kita tes konsentrasinya kalian itu gimana sih pagi-pagi. Siapa tahu di sini banyak yang belum sarapan kan ya. Belum sarapan, aduh Pak, lapar dan lain-lain lah. Di sini kita biar lebih semangat gitu. Walaupun belum sarapan, kita tetap semangat. Tenang aja, nanti istirahat langsung ke kantin. Pak, saya belum sarapan, Pak. Ya, Pak. Ya, Mas Farid, Mbak Fitri ya. Tenang, tenang. Ibu kantin sudah menyiapkan sarapan, tapi bayarnya sendiri-sendiri ya. Enggak saya traktir. Sama Pak ini. Dibayarin, Pak. Saya juga belum sarapan ini. Yo, nanti kita makan bareng-bareng saja sarapan. Oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang unsur tata letak. Jadi sebelumnya, mungkin di pembelajaran sebelumnya, mungkin sudah memahami tentang unsur tata letak. Nah, sekarang kita mendalami lebih lagi tentang unsur tata letak. Di sini unsur tata letak itu pembagiannya ada apa saja sih ya? Jadi unsur tata letak itu ada pembagiannya dalam beberapa hal. Yang pertama ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna gelap terang, ada tekstur, dan ada ruang. Kemudian juga sebenarnya ada setelahnya adalah warna, yaitu CMYK dan RGB. Jadi diharapkan nanti kalian memahami unsur-unsur tata letak itu untuk
berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap terang, tekstur, dan ruang yang benar. Kemudian ini saya tampilkan ya sebentar untuk posternya. Ya, ini posternya ya. Bisa dilihat di sini ada poster tentang 5R. Mungkin Mbak Fitria bisa menjelaskan sedikit ini yang dilihat ini apa? Ya Pak, itu ada 5R di tempat kerja Pak. Ya, apa saja itu di sini? Ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin Pak. Ya, betul sekali. Jadi di sini posternya itu menggambarkan tentang anjuran. Gimana mungkin Mas Farid, kalau menurut Mas Farid gimana ini tentang posternya? Warnanya atau mungkin gambarnya mungkin ada yang bisa dikomentari? Warnanya sudah bagus itu Pak. Itu buatnya pakai apa ya Pak? Saya kok biasanya nggak bisa buat sampai kayak gitu ya Pak. Ya, nanti ini pembuatannya kita pakai aplikasi pengolah vektor. Pengolah vektor itu sebenarnya macamnya ada banyak. Tapi kalau kita biasanya ambilnya tentang Corel Draw. Jadi di sini ini ada penerapan tentang 5R. Di sini ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Digambarkan juga dengan jari tangan. Ya, ini harapannya biar sesuai. Jadi biar kita rajin untuk merawatnya. Jadi penerapannya itu kita paham. Karena itu digambarkannya dengan tangan. Dan pewarnaannya juga menarik. Di sini ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau, dan lain-lain. Ya, kemudian saya jelaskan selanjutnya ya. Ya Pak. Nah, garis. Di sini garis bisa dilihat itu untuk salah satunya untuk mengatur informasi, penekanan kata, outline foto, membuat bagan atau grafik, membuat penekanan, langsung membuat pola. Jadi bisa terlihat ya, mungkin kesehariannya yang sudah biasa, itu ternyata garis itu fungsinya banyak. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi itu buat apa sih ya? Ilustrasi itu buat menarik perhatian, merangsang minat membaca, memberikan eksplanasi atau pengertian, menenangkan persaingan, menciptakan suasana khas, dramatisasi pesan, menonjolkan keistimewaan. Jadi biasanya kalau cuma teks itu kurang. Jadi biasanya ada ilustrasi untuk biar perasaan pembaca atau yang melihat itu lebih kuat. Kemudian ada tipografi. Tipografi itu apa? Tipografi itu seni dalam membuat merangkai huruf ya. Jadi di sini ada merancang, menyusun, memodifikasi. Jadi seperti contohnya di sini, work hard until your idols become your rivals. Nah, di sini kan kalau kita menulisnya hanya lurus-lurus saja itu kesan yang didapatkan itu kurang. Jadi ketika kalian mendesainnya atau menggunakan ilmu tipografi di sini, teks ini itu kesannya lebih kuat. Jadi lebih memotivasi kalian. Kemudian warna. Tentu saja tanpa warna dunia ini akan mungkin hanya hitam putih ya. Hitam putih juga warna sih. Tapi kurang colorful gitu. Karena di sini warna untuk menyampaikan moods, membuat gambar, menarik perhatian, mengidentifikasi objek. Jadi misalnya moodnya jelek, warnanya bagaimana? Untuk moodnya bagus, senang, itu warnanya bagaimana? Kemudian ada gelap, terang. Ya, di sini tanpa gelap dan terang itu kesan untuk
realnya itu kurang, jadi ada bayangan. Jadi di sini contohkan ada pot atau ada vas di sini dengan bayangannya untuk memberi kesan lebih real atau kuat. Kemudian ada tekstur. Tekstur itu seperti kalian lihat, mungkin ini ada karpet, ada tembok, ada daun, semuanya itu kan bertekstur ya. Tekstur itu kalau dipegang itu ada gitu ya, ada greget-gregetnya. Kemudian ada ruang. Ruang itu seperti apa? Ya, ruang itu dimensi. Jadi misalnya ada seperti ini ruangan, di dalamnya ada kursi, ada apa. Nah, ruang itu yang dimasuki dalam benda-benda tersebut, itu ruang. Jadi itu ya, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu, atau mungkin ini saja ya, mungkin Mas Farid, kalau tentang warna, biasanya kalau orang sedang marah itu cocoknya warnanya apa ya, kalau kesannya marah itu? Biasanya kalau marah itu warnanya merah, Pak. Ya, betul. Jadi biasanya warna merah itu untuk marah itu, biasanya. Kalau Mas Yusro gimana ini, yang suka dengan laut sepertinya, biru itu biasanya untuk warna apa ini Mas Yusro? Kalau Mas Yusro pakai warna biru ini? Ceria, Pak. Senang, Pak. Ya, itu juga bisa. Jadi biru itu untuk suasana ceria, senang, tenang. Ya, jadi menggambarkan itu. Terus untuk tekstur mungkin ya, Mbak Fitria ini. Kalau tembok itu berarti teksturnya itu seperti apa itu? Kalau dipegang itu bagaimana? Kasar, Pak. Ya, betul, kasar. Itu jadi termasuk ya dalam pengembangan dari dasar unsur tata letak itu. Mas Gofur, kalau daun karpet kalau biasanya dipegang itu rasanya gimana itu Mas Gofur? Rasanya menggelikan, Pak. Ya, itu bisa ya, jadi agak seperti gimana gitu ya, seperti bulu-bulu ya. Ya, Ya, Mas Imam, kalau daun itu rasanya gimana teksturnya itu? Ada yang kasar, ada yang halus. Ya, betul sekali. Jadi macam-macam ya tekstur itu, intinya mudahnya ketika kita raba itu kita akan tahu bagaimana perasaannya. Jadi ada yang halus, ada yang kasar, mungkin ada yang tidak rata, kemudian ada yang terasa geli karena berbulu dan lain-lainnya. Jadi itu salah satu dari unsur tata letak. Kemudian ini anak-anak mungkin bisa dicek ya bahan ajarnya ya. Di sini saya sudah jadikan QR code. Silakan ya, HP untuk scan dulu ya. Silakan di-scan dulu. Ya, Pak. Baik, Ya, Pak. Pak. Nah, Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Jadi gimana sih kalau kalian dihadapkan pada sebuah pengamatan tadi poster, bagaimana kalian menentukan mana tekstur, mana ruang, mana gelap terang, mana warna, dan bagaimana penempatannya? Nah, di sini saya ingin memberikan LKPD. Jadi sebelum itu kita berkelompok dulu ya, menurut tes minat dan bakat kemarin. Jadi silakan berkelompok sesuai dengan tes minat bakat kemarin. Oke ya. Oke, sudah berkelompok Pak. ya. Ya. Sudah. Ya, Pak. Ya. Oke, ini LKPD-nya. Silakan untuk tiap kelompok melakukan scanning. Oke, sudah ya, sudah melakukan scan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang bisa kalian baca untuk LKPD-nya terlebih dahulu.
Oke ya, di LKPD itu ada gambar poster. Di situ saya minta tolong kalian untuk mengerjakan LKPD itu. Jadi disebutkan di mana letak unsur-unsurnya, unsur tata letaknya, warna, ruang, teksturnya itu bagaimana. Nanti silakan dikerjakan dan dipresentasikan. Silakan mulai mengerjakan. Baik, Ya, Pak. Pak. Oke, jangan lupa kalian harus menggali informasi yang baru juga. Jika dirasa kurang dari bahan ajarnya, kalian bisa melakukan kajian teori untuk searching di internet. Bisa pakai Google Voice Assistant. Bisa pakainya ya. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Itu untuk memudahkan pencarian. Jadi tinggal ngomong, nanti akan dicarikan di internet. Oke ya, diskusinya sepertinya berjalan. Oke, ya. Wah, Mas Farid sama Mas Yusro ini luar biasa diskusinya. Mbak Fitria, Pak Gofur, dan Pak Imam ini, Mas Imam ini luar biasa juga ini. Sepertinya makasih. ramai ini. Ya, Hmm. terima kasih untuk diskusinya. Ya, sepertinya waktunya sudah cukup ya. Sudah, Pak. Tambah lagi, Pak. Iya, Tambah lagi. Pak. Ya, ini cukup. Ya, kita saatnya untuk presentasi. Oke ya. Silakan untuk tiap kelompok untuk presentasi. Di sini saya pilih dulu ya. Mungkin kelompoknya Pak Mas Farid dan Mas Yusro, monggo maju terlebih dahulu untuk presentasi. Ya. Ya, Pak. Ya, Siap, Pak. Pak. Nanti Mas Yusro, Pak, yang presentasi, Pak ya. Saya Ya. tak Ya. operator saja. Ya, oke, siap. Assalamualaikum. Nah, ini presentasi dari saya, teman-teman. Nah, silakan dikomentari. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi monggo untuk Mbak Fitria, Mas Gofur, dan Mas Imam untuk menanggapi dulu presentasi dari kelompok Mas Yusro dan Mas Farid. Iya, Pak. Mas Yusro, itu tadi yang depan itu bagus sekali ya. Itu pakai apa itu? Saya pakai ini, Bu. Kok Bu sih? Iya, Mbak. Pakai ini, Mbak. Bagus sekali, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi saya menanggapi juga dari presentasi dari kelompoknya Mas Farid dan Mas Yusro ini luar biasa, sudah bagus. Tinggal kekurangannya itu diperbaiki. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Yusro dan Mas Farid. Oke, selanjutnya kelompoknya Mbak Fitria, Mas Gofur, dan Mas Imam. Monggo untuk melakukan presentasi. Baik, saya langsung presentasi ya, Pak. Ya, Mas Izin. Imam, monggo. Ini presentasi dari kelompok kami. Nanti minta tanggapannya, barangkali ada yang mau menanggapi, silakan ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Barangkali ada tanggapan. Oke, monggo Mas Yusro dan Mas Farid untuk menanggapi. Ya, Pak. Sudah bagus sekali itu, Pak. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Mas Yusro. Jadi, saya menanggapi juga di sini luar biasa juga, tidak mau kalah sebenarnya kelompoknya Mbak Fitria, Pak Mas Gofur, dan Mas Imam ya. Ini tinggal ya, memperbaiki juga untuk tadi masukan-masukannya yang diberikan dari kelompok lain. Oke, terima kasih ya untuk presentasinya. Alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan presentasi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, jadi di sini sebelum kita setup, saya ingin memberikan kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah satu, unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk, atau form, tekstur, garis, ruang, dan warna itu membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual.
prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan, balance, ritme, rhythm, tekanan, empasis, proporsi, proportion, dan kesatuan atau unity, kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini seperti itu ya anak-anak. Ya Pak. Ya sebelum Ya, Pak. kita pulang ke rumah masing-masing atau istirahat, saya mohon bantuannya mungkin dari Mbak Fitria ya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Monggo Mbak Fitria. Siap, Pak. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini banyak manfaatnya dan hati-hati pulang ke rumahnya. Kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Hati-hati alamin. pulangnya ya anak-anak. Ya, Pak. Ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Pak Hendi, terima kasih nggih untuk peer teaching-nya ini pagi hari ini. Sebelum saya memberikan masukan, mungkin Pak Farid dulu mungkin yang akan memberikan masukan. Monggo. Oke, dari kegiatan tadi, presentasinya Pak Endi, buat materinya bagus, tentang desainnya juga menarik. Jadi untuk anak, memotivasi anak supaya nanti lebih menarik dalam pembelajaran dan untuk lebih termotivasi. Mungkin itu saja Bu, untuk dan berarti kegiatan untuk pembelajarannya juga sudah cukup runtut kalau menurut saya. Mungkin itu saja. Nggih. Terima kasih Pak Farid. Masukan saya hampir sama Pak Hendi nggih. Cuman kalau Pak Hendi ini PJBL nggih, berbasis project nggih. PBL Bu, cuman ada ya, cuman karena saya kan metode belajar guru yang membosankan, jadi tetap ada untuk bukan prakteknya sih sebenarnya problemnya tentang apresiasi poster tadi Bu. Jadi bukan bentuknya bukan project, tapi lebih ke arah ya permasalahan tadi, biar lebih menarik saja. Okay. Oh gitu, nggih. Oke. Dari saya sih masukannya sama nih Pak, sudah runtut. Pak Hendi sudah menyampaikan secara berurut.